Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan menambah ketaatan kita untuk beribadah kepadanya. Salat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia minadz dzulumatil juhli wal kufri ila nuril huda wal iman wal islam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa meneruskan kembali kajian kita. Kali ini kita sampai pada bab at-tasi' asyar yang ke-19 fi fadilatid du'a, bab menjelaskan keutamaan berdoa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ad-du'a'u muhul ibadati. Ad-du'a'u, doa itu muhul ibadah, inti sarinya ibadah. Kita sholat, inti sari dari kita sholat sebenarnya adalah doa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fid du'a. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, menyayangi, menyukai, mulihina, orang-orang yang istiqomah, yang terus menerus istiqomah fid du'a, ketika berdoa. Orang yang beriman itu kehidupannya tidak boleh lepas dari yang namanya berdoa. Jadi sedikit-sedikit kita memang harus berdoa. Nah, doa itu banyak ulama menjelaskan bahwa doa itu tidak hanya yang terucap secara lisan, tetapi termasuk juga doa adalah ikhtiar atau usaha kita. Jadi usaha kita itu adalah bagian dari doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Laisa, tidak ada, syai'un, sesuatu, akrama, yang lebih agung, yang lebih mulia, 'ala Allah taala, bagi Allah Subhanahu wa taala, minad du'a, ketimbang doa. Tidak ada yang lebih mulia, yang lebih Allah sukai daripada doa. Apa sebab Allah sangat menyukai orang yang berdoa? Karena orang yang berdoa itu, orang tersebut itu secara tidak langsung dia mengakui bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak bisa apa-apa. Karena itu kemudian bahasa Jawanya dia sambat-sambat, minta tolong kepada Allah. Maka di hadis yang lain, orang yang tidak mau berdoa itu dianggap sebagai orang yang sombong. Jadi ketika kita berdoa, di situ kita menunjukkan sisi lemahnya kita sebagai manusia, bahwa kita itu aslinya memang tidak bisa apa-apa. Manusia ini memang makhluk yang unik. Uniknya di mana? Kita menjadi makhluk yang dimodel oleh Allah, dirancang, disetel seakan-akan serba bisa. Karena dirancang seakan-akan serba bisa, maka seringkali manusia itu lupa bahwa dia sebenarnya tidak bisa. Contoh, manusia ini satu-satunya makhluk yang bisa mengolah alam ini menjadi berbagai macam. Yang namanya hewan itu kalau memakan pisang, ya dimakan apa adanya pisang. Tapi manusia bisa mengolah pisang jadi pisang goreng. Ada yang diiris tipis-tipis menjadi
seriping atau keripik pisang. Jadi manusia itu diberi kemampuan seakan-akan serba bisa. Sisi negatifnya adalah kadang-kadang manusia itu lupa bahwa hanya kebetulan saja kita manusia itu bisa, tapi aslinya tidak bisa. Jadi tidak bisa itu justru yang asli, bisa itu justru yang tidak asli. Jadi saat manusia itu menunjukkan kebisaannya, justru itu sedang menunjukkan ketidakasliannya. Ketika manusia kelihatan tidak bisanya, justru dia sedang menunjukkan keasliannya. Contoh, kalaulah bisa, mestinya orang yang umurnya paling panjang di antara dokter, petani, dan guru, siapa yang paling panjang? Dokter, karena dokter tahu penyakit, bisa ngobati penyakit. Tetapi dokter yang umurnya pendek banyak, berarti dokter sendiri tidak bisa memanjangkan umurnya. Kalaulah manusia benar-benar serba bisa, anaknya siapa harusnya yang paling pintar-pintar? Guru, petani, apa tukang batu? Guru, karena guru ini bisa memintarkan anak orang. Tapi ternyata anaknya guru yang tidak pintar juga ada. Bukan tidak pintar, belum pintar. Anaknya Nabi Sulaiman, kurang apa hebatnya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu berapa istrinya? 1000. Banyak ya. Saking pedenya Nabi Sulaiman itu sampai keceplos pernah berkata, ya Allah tenang saja, istriku 1000 akan kulahirkan keturunan yang banyak yang bisa meneruskan perjuanganku. Dari 1000 itu yang hamil cuma 1, dan ketika lahir cacat mental, padahal anak seorang nabi. Artinya apa? Allah ingin menunjukkan bahwa semuanya kuasa Allah semuanya. Kalaulah bisa, manusia memang serba bisa. Siapakah yang rumahnya seharusnya paling bagus? Guru, petani, apa tukang? Tukang. Karena tukang ini rumah siapa-siapa dibangun bagus-bagus, tapi ternyata ada tukang yang rumahnya juga tidak bagus, yang bukan tukang malah rumahnya bagus-bagus. Jadi ketika kita berdoa, di situ kita sedang mengakui, menunjukkan siapa diri kita yang sejatinya tanpa perlu malu. Memang aslinya kita tidak bisa apa-apa. Orang yang tidak bisa apa-apa pasti dia akan meminta tolong. Disitulah akhirnya kita berdoa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda lagi, yaqulullahu ta'ala, ya ibadi ana 'inda dhannika wa ana ma'aka idza da'watani. Yaqulu, berkata, berfirman Allahu ta'ala, Allah. Apa firmannya Allah? Ya ibadi, hai hambaku. Manusia itu ada kalanya dipanggil oleh Allah itu ya ayuhan nas, hai manusia. Ada kalanya dipanggil ya ayuhal mu'minun, hai orang yang beriman. Tapi ada kalanya Allah memanggil dengan istilah ibadi, hai hambaku. Pada saat kita dipanggil dengan sebutan ibadi, hambaku, maksudnya Allah tuh menghendaki kita itu datang kepadanya sebagai orang yang sangat tawadhu, yang sangat rendah hati, yang benar-benar menunjukkan bahwa kita ini orang yang sangat lemah. Ya ibadi, wahai hambaku, ana inda dhannika, aku, kata Allah, inda dhannika, akan mengikuti apa saja yang menjadi persangkaanmu. Dalam sebuah keterangan lain bahwa kalau engkau menyangka Allah baik, baik, kalau buruk ya buruk. Maka penting kita itu menjaga persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita alami itu jangan pernah berpikir itu buruk, pokoknya semuanya itu baik. Ambil saja hikmahnya. Contoh misalkan,
Ada seorang suami istri karena menikah dalam usia masih muda itu emosinya labil. Masing-masing itu sering emosi, sering marah. Emosi mereka kemudian itu bisa tertata, emosi mereka bisa dikendalikan, kedewasaan mereka kemudian muncul kapan? Ketika suatu ketika suami istri ini bersama satu orang anak sematawayangnya akan pergi ke klinik untuk memeriksakan ibunya yang sakit. Di tengah jalan kemudian mengalami kecelakaan. Suaminya sehat, istrinya sehat, anaknya ini yang kemudian mengalami retak tulang pada tengkoraknya. Dalam keadaan seperti itu, dengan kondisi seperti itu, akhirnya hikmahnya apa? Suami istri tersebut akhirnya belajar sabar, belajar mengendalikan emosinya. Ternyata itu diantaranya hikmah Allah memberikan dia ujian berat seperti itu. Jadi aku, kata Allah, akan mengikuti apa saja persangkaan hambaku. Jadi kita harus menjaga persangkaan kita kepada Allah, semuanya harus baik. Yang dari Allah itu sebenarnya semuanya baik. Kenapa kemudian jadi buruk? Jadi buruk itu kan pikirannya manusia, persangkaannya manusia. Dan manusia itu menyangka sesuatu itu buruk seringkali karena belum tahu. Dulu orang menganggap bahwa gadung itu tidak ada manfaatnya. Orang persangkaannya kalau gadung itu buruk, begitu ya. Tapi begitu dapat ilmunya, tahu cara mengolahnya, mereka pun sekarang menyadari ternyata gadung itu baik. Jadi barangkali segala sesuatu yang kita anggap buruk sebenarnya mungkin kita belum tahu sisi baiknya. Ana inda dzannika wa ana ma'aka, dan aku selalu menyertaimu idza da'watani, ketika engkau meminta kepadaku. Kata Allah, aku selalu bersamamu ketika engkau memanggilku. Berdoa itu berarti memanggil. Allah itu setiap saat itu selalu bersama kita. Coba jelaskan kepada anak-anak, Allah itu satu tapi ada di mana-mana. Allah itu satu tapi bisa menyertai semua makhluknya. Ini mungkin anak kita masih agak bingung, bagaimana mungkin satu bisa ada di mana-mana. Nah, ini ada sebuah kisah dari seorang Imam Abu Hanifah. Ini memang terkenal cerdas ketika kecil. Jadi Imam Abu Hanifah kecil itu hadir di sebuah halaqah perkumpulan, majelis ilmu lah pada waktu itu. Tiba-tiba pada saat itu ada salah satu orang yang dianggap cerdas itu berdiri dan berkata, saya tidak percaya Tuhan. Berarti dia ateis. Saya tidak percaya Tuhan itu ada. Saya tidak percaya kalau ada orang mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana, tidak masuk akal. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki belum memasuki usia remaja